Pasti udah nggak asing sama artis cantik satu ini ya. Yes, Meisya Siregar. Salah satu artis yang dulu sering banget lalu lalang di layar kaca, meramaikan ruang keluarga. Gak heran ya kalau kehidupannya di balik layar suka dikepoin netizen. Apalagi kisah cintanya yang manis dengan Baby Romeo, musikus Indonesia yang kini jadi suaminya bos. Hehe. Nah, di tengah kesibukannya sekarang, Doi ternyata jualan rendang frozen dengan nama rendang nan tulang. Nah, biar lebih gampang diingat, Kak Meisya sengaja memilih nama nan tulang untuk rendangnya. Rendang Batak ini gitu ya, yang aku kasih brand nan tulang yang belum banyak orang yang tahu bahwa banyak orang Batak yang Islam juga, yang lebaranan bikin rendang juga. Jadi waktu itu pure benar-benar cuma pengen mengenalkan bahwa orang Batak tuh punya resep rendang juga loh. Selain rendang daging, ada juga varian lain loh, mulai dari rendang jengkol, rendang paru, sampai rendang ayam. Harganya mulai dari Rp65.000. Tapi ini bukan ikut-ikutan atau aji mumpung ya. Kak Meisya sudah jualan sejak tahun 2012 loh, no gengsi-gengsi bos. Bahkan Doi pernah loh dibilang artis nggak laku karena jualan rendang frozen. Hey, julid sekali ya bos. Padahal rendang olahan Kak Meisya ini endes bos. Bahkan beberapa artis udah kepincut sama rasanya, seperti Encas Nabati, Mona Ratuliu, bahkan Chika Jessica. Jadi penasaran nggak bos? Gimana sih nikmatnya rasa rendang plus rasa cuan dari bisnis rendang frozen Kak Meisya? Hai bos, mau tahu gimana rasanya dan nikmatnya rendang nan tulang? Daging, paru, jengkol, limpa, semuanya deh pokoknya tetap di sini ya. Stay di Cuan Bos. Awal menekuni bisnis ini, Doi cuma iseng-iseng bos, gara-gara sang suami yang senang banget masakan rendang olahan Kak Meisya. Idenya sebenarnya dari suamiku, karena dia itu senang sama rendang keluarga. Terus sampai pada akhirnya dia ngomong waktu itu, kenapa kamu nggak jadiin ini bisnis? Waktu tahun 2012 itu tuh trial error, dan sampai 2023 ini semuanya udah autopilot alhamdulillah. Memulai bisnis emang gak mudah ya bos. Seperti Kak Meisya yang sempat kesulitan ketika awal berbisnis rendang frozen, terutama ketika mencari bahan baku bumbu dan daging yang pas berkualitas. Soalnya Kak Meisya emang gak mau sembarangan masalah rasa ya bos. Doi lebih milih naikin harga daripada makanan yang dijual zong alias kagak enak. Aku nggak kepengen nurunin HPP, terus yang penting marginnya nyampe, tapi udah deh gimana caranya kita utak-atik nih bahan baku supaya bisa dapat harga yang affordable. Itu aku nggak mau lakuin. Jadi aku lebih memilih mempertahankan basic recipe yang ada. Kita penyesuaian terus mbak. Jadi ada waktu-waktu momen-momen di mana harganya ikut menyesuaikan dengan harga yang lagi naik. Kayak yang namanya bawang merah, bawang putih, cabe. Oh my god tuh cabe tuh kita nggak bisa apalagi rawit gitu kan. Kita kan pakai rawit. Jadi pedesnya tuh nggak ngambil dari essence pedes yang udah jadi gitu, nggak, bener-bener dari rawit. Nah kadang-kadang mau nggak mau aku melakukan penyesuaian. Pada akhirnya mbak, pasar itu jadi seleksi alam di mana mereka ngejar kualitas yang mereka pikir ini worth it sepadan dengan apa yang mereka makan. Yuhu, no kaleng-kaleng ya bos. Kepuasan pelanggan tetap yang utama. Urusan bumbu juga nggak main-main. Doi udah kerjasama dengan penjual bumbu di pasar tradisional. Tinggal pilih, langsung digiling, gak pakai repot. Hehehe. Nah, ini juga yang bikin masaknya jadi simple bos. Tuang bumbu, masukkan daging, lanjut aduk-aduk. Biar daging benar-benar empuk, proses memasaknya bisa memakan waktu 5-7 jam. Istimewa. Setelah matang, rendang harus didinginkan dulu sebelum di-frozen. Nah, kalau ada pesanan, baru di-packing. Soalnya rendang frozen ini hanya tahan sampai sebulan ya bos, karena Kak Meisya sama sekali nggak menggunakan bahan pengawet.
Untuk rendang nan tulang ini aku pakai dagingnya tuh kelapa. Kelapa itu apa sih? Jadi sebenarnya banyak ya. Kelapa itu udah terkenal banget untuk para pembuat rendang, itu adalah part daging yang paling oke kalau menurut aku untuk dijadiin rendang. Kenapa? Karena bumbunya itu menyerap, terus seratnya juga nggak terlalu kasar, dan kebetulan karena aku pakai daging import Australia, jadi karakter dagingnya, seratnya itu lebih tender. Wih, ini hasilnya bos. Kebayang nggak nih dimakan panas-panas begini? Auto nikmat. Kalau aku tuh bisa klaim tasty lah kalau rendang nan tulang tuh, kalau orang yang berani gitu ya, menuntut rasa rendang tuh kayak nonjok gitu ya. Nah harus cobain rendang nan tulang, karena aku benar-benar nggak kurangin yang namanya resep dari 2012 sampai sekarang. Itu harus stick, nggak boleh ada improvisasi dari juru masak aku. Bumbu rendang emang identik hitam begini ya, karena memakai kelapa yang banyak, biar rasanya lebih gurih dan pedas. Harganya juga nggak mahal-mahal amat ya bos, mulai dari Rp110.000 aja. Sejauh ini penjualan rendang masih terkendala di pengiriman, soalnya Kak Meisha ngotot nggak mau pakai pengawet. Makanya Doi nggak mau nerima pesanan kalau pengirimannya lebih dari 5 hari, takut makanan keburu basi. Terbukti nih, di bisnis kuliner, rasa tetap yang utama. Kayak rendang frozen milik Kak Meisha, masih berjalan sejak tahun 2012. 11 tahun, bos. Dulu tuh zaman dulu aku lagi produktifnya, lagi nongol-nongolnya gitu loh ibaratnya. Cuma tetap aja waktu itu memang belum banyak seperti sekarang kan artis tuh semuanya bisnis. Kalau dulu kan masih bisa dihitung pakai jari. Jadi ketika aku nongol jualan rendang itu dicap sebagai artis nggak laku lagi di TV gitu loh. Tapi buat aku nggak apa-apa, karena selama kita berusaha untuk mencari sesuatu yang halal dan itu juga produksi sendiri, malah aku ngerasa bangga karena ini di luar dari kemampuan aku, yang aku merasa diri aku tuh, oh ya gue cuma bisa acting, oh gue cuma bisa jadi host, oh gue cuma bisa jadi model iklan gitu ya. Cuma membatasi diri aku, tapi ternyata aku bisa making business nih. Salut ya kak. Padahal kalau diperkirakan nih kak, semisal dalam sebulan laku 2.000 packing rendang dengan harga Rp110.000, maka omset yang didapat mencapai Rp220 juta. Ratusan juta rupiah bos. Manis deh cuan rendang nan tulang Kak Meisha. Gak nyangka ya kak, mengawali usaha dari coba-coba, bisa berjaya sampai sekarang. Mantap. Terima kasih ya bos sudah ngikutin liputan dari Rendang Nan Tulang. Buat kalian semua jangan lupa ya untuk semangat kalau punya usaha kayak aku nih yang dulunya usaha rumahan akhirnya sekarang bisa jadi cuan. Pokoknya cari yang halal, tetap semangat dan gak boleh putus asa, dan yang paling penting cuan bos. Bye.